Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Viola Natali Lutso dengan nomor induk mahasiswa 20061102 dengan kode kelas 5B4 dan dosen pengampu Dr. Imelda Welling Juliana Ogi, SEMM dengan mata kuliah Manajemen Inovasi dan Kreativitas. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi mengembangkan organisasi yang inovatif yang mencakup gaya kepemimpinan dan DNA inovator, yaitu questioning, observing, experimenting, networking, dan associational thinking. Yang pertama, kita akan membahas mengenai mengembangkan organisasi yang inovatif. Kreativitas sendiri memiliki arti penting dalam sistem organisasi. Dalam menyikapi keadaan yang berubah-ubah, tentu langkah-langkah kreatif selalu diambil oleh organisasi, seperti pengembangan atau inovasi metode pengawasan, dan sebagainya. Dalam mengembangkan kreativitas, organisasi sangat membutuhkan orang-orang yang mempunyai kemampuan dalam cara berpikir kreatif dan analitis. Ketika ide-ide akan diejawantahkan, organisasi membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir analitis. Dalam memimpin suatu organisasi, seorang pemimpin tidak hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan administratif atau pengambilan keputusan saja, tetapi ia harus melakukan pekerjaan yang sifatnya lebih kreatif. Seorang pemimpin tidak cukup hanya melaksanakan suatu pekerjaan yang sudah merupakan kegiatan rutin seperti yang pernah ia lakukan pada pekerjaan sebelumnya. Apabila ia melakukan ini, maka kemungkinan besar organisasinya akan berubah menjadi statis, sehingga pada akhirnya organisasi tersebut akan mengalami kemunduran atau penurunan. Terutama sekali apabila organisasi itu berada dalam lingkungan usaha yang bersifat kompetitif. Oleh karena itu, dapat juga dikatakan bahwa seorang pemimpin adalah juga seorang kreator dan sekaligus sebagai inovator. Atas dasar hal tersebut, sudah sepantasnya apabila kreativitas dan inovasi juga dimasukkan dalam salah satu bagian organisasi. Bagian ini secara substansi merupakan penciptaan dan pengembangan cara-cara baru dan lebih baik dalam mengerjakan suatu kegiatan guna mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Seorang pemimpin mungkin dapat menggali ide-ide baru dari dirinya sendiri, atau dapat pula mengkombinasikan ide lama dengan ide baru, atau menyesuaikan ide dari bidang lain untuk kemudian digunakan dalam bidangnya sendiri. Namun, tidak menutup kemungkinan dia dapat juga bertindak sebagai katalisator dan stimulator bagi orang lain, yakni anggota dalam organisasi untuk mengembangkan dan melakukan kreativitas dan inovasi. Kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide baru dan menemukan cara-cara baru untuk memandang masalah menjadi peluang. Dengan demikian, apa itu kreativitas? Kreativitas memegang peranan yang sangat sentral di dalam upaya-upaya baik individu maupun organisasi di dalam mengoptimalkan potensi dirinya untuk mengefektifkan kinerjanya dalam rangka memberikan kepuasan kepada semua stakeholders. Upaya ini diterjemahkan sebagai upaya untuk mencari cara baru di dalam mencari solusi atas problem yang terjadi, baik yang bersumber dari optimalisasi potensi dari dalam maupun dikarenakan oleh tekanan dari faktor eksternal organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gaya kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mampu memberikan dampak positif baik untuk pekerjaan dan juga timnya. Oleh karena itu, penting sekali bagi para pemimpin untuk menguasai gaya kepemimpinan yang baik dan benar. Nah, gaya kepemimpinan ini adalah cara yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya.
Gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seorang pemimpin yang khas pada saat mempengaruhi anak buahnya. Apa yang dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan, cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi anggota kelompok membentuk gaya kepemimpinannya. Untuk memahami gaya kepemimpinan, sedikitnya dapat dikaji dari 3 pendekatan utama, yaitu pendekatan sifat, perilaku, dan situasional. Adapun 9 contoh gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama, kepemimpinan delegatif, yang kedua, kepemimpinan birokrasi, yang ketiga, kepemimpinan otokratis, yang keempat, kepemimpinan partisipatif, yang kelima, kepemimpinan transaksional, yang keenam, kepemimpinan transformasional, yang ketujuh, kepemimpinan melayani, yang kedelapan, kepemimpinan karismatik, dan yang kesembilan, yaitu kepemimpinan situasional. Nah, yang pertama kita membahas mengenai kepemimpinan delegatif. Kepemimpinan delegatif ini biasa disebut laissez-faire, di mana pemimpin memberikan kebebasan secara mutlak kepada para anggota untuk melakukan tujuan dan cara mereka masing-masing. Pemimpin cenderung membiarkan keputusan dibuat oleh siapa saja dalam kelompok, sehingga terkadang membuat semangat kerja tim pada umumnya menjadi rendah. Nah, yang kedua yaitu kepemimpinan birokrasi. Gaya kepemimpinan birokrasi ini biasa diterapkan dalam sebuah perusahaan dan akan efektif apabila setiap karyawan mengikuti setiap alur prosedur dan melakukan tanggung jawab rutin setiap hari. Tetap saja, dalam gaya kepemimpinan birokrasi ini tidak ada ruang bagi para anggota untuk melakukan inovasi, karena semuanya sudah diatur dalam sebuah tatanan prosedur yang harus dipatuhi oleh setiap lapisan. Yang ketiga yaitu kepemimpinan otokratis. Dalam kepemimpinan otokratis, pemimpin sangat dominan dalam setiap pengambilan keputusan dan setiap kebijakan, peraturan, prosedur diambil dari idenya sendiri. Kepemimpinan jenis ini memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri. Ia membatasi inisiatif dan daya pikir dari para anggotanya. Pemimpin yang otoriter tidak akan memperhatikan kebutuhan dari bawahannya dan cenderung berkomunikasi satu arah, yaitu dari atas atau pemimpin ke bawah atau anggota. Jenis kepemimpinan ini biasanya dapat kita temukan di akademi kemiliteran dan kepolisian. Yang keempat yaitu kepemimpinan partisipatif. Dalam gaya kepemimpinan partisipatif, ide dapat mengalir dari bawah, yaitu anggota, karena posisi kontrol atas pemecah suatu masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Pemimpin memberikan ruang gerak bagi para bawahan untuk dapat berpartisipasi dalam pembuatan suatu keputusan, serta adanya suasana persahabatan dan hubungan saling percaya antar pimpinan dan anggota. Jenis kepemimpinan ini akan sangat merugikan apabila para anggota belum cukup matang dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan memiliki motivasi tinggi terhadap pekerjaan. Namun sebaliknya, dapat menjadi bumerang bagi perusahaan bila memiliki karyawan yang bertolak belakang dari pernyataan sebelumnya. Yang kelima yaitu kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan jenis ini cenderung terdapat aksi transaksi antara pemimpin dan bawahan, di mana pemimpin akan memberikan reward ketika bawahan berhasil melaksanakan tugas yang telah diselesaikan sesuai kesepakatan. Pemimpin dan bawahan memiliki tujuan, kebutuhan, dan kepentingan masing-masing. Yang keenam yaitu kepemimpinan transformasional. Dalam gaya kepemimpinan transformasional, ini dapat menginspirasi perubahan positif pada mereka, yaitu anggota yang mengikuti. Para pemimpin jenis ini memperhatikan dan terlibat langsung dalam proses, termasuk dalam hal membantu para anggota kelompok untuk berhasil menyelesaikan tugas mereka. Pemimpin cenderung memiliki semangat yang positif untuk para bawahannya, sehingga semangatnya tersebut dapat berpengaruh pada para anggotanya untuk lebih energik. Yang kedelapan yaitu kepemimpinan karismatik. Pemimpin yang karismatik
memiliki pengaruh yang kuat atas para pengikut oleh karena karisma dan kepercayaan diri yang ditampilkan. Para pengikut cenderung mengikuti pemimpin karismatik karena kagum dan secara emosional percaya dan ingin berkontribusi bersama dengan pemimpin karismatik. Karisma tersebut timbul dari setiap kemampuan yang mempesona yang ia miliki, terutama dalam meyakinkan setiap anggotanya untuk mengikuti setiap arahan yang ia inginkan. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, yaitu kepemimpinan situasional. Pemimpin yang menerapkan jenis kepemimpinan situasional lebih sering menyesuaikan setiap gaya kepemimpinan yang ada dengan tahap perkembangan para anggota, yakni sejauh mana kesiapan dari para anggota melaksanakan setiap tugas. Gaya kepemimpinan situasional mencoba mengkombinasikan proses kepemimpinan dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat pemimpin. Beberapa sifat yang biasanya melekat pada diri seorang pemimpin, diantaranya yaitu intelijensi, kepercayaan diri, determinasi, integritas, dan sosiabilitas. Yang pertama yaitu intelijensi. Ini merupakan kemampuan bicara, menafsir, dan bernalar yang lebih kuat daripada para anggota yang dipimpin. Yang kedua yaitu kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini merupakan keyakinan akan kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Yang ketiga yaitu determinasi. Determinasi ini merupakan hasrat untuk menyelesaikan pekerjaan yang meliputi ciri seperti berinisiatif, kegigihan, mempengaruhi, dan cenderung menyetir. Yang keempat yaitu integritas. Integritas ini merupakan kualitas kejujuran dan dapat dipercaya oleh para anggota. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu sosiabilitas. Sosiabilitas ini merupakan kecenderungan pemimpin untuk menjalin hubungan yang menyenangkan, bersahabat, ramah, sopan, bijaksana, dan diplomatis. Menunjukkan rasa sensitif terhadap kebutuhan orang lain dan perhatian atas kehidupan mereka. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai DNA inovator. DNA inovator merupakan hasil riset kolaboratif 8 tahun. Peneliti dan sekaligus penulis buku DNA inovator ini yaitu Jeff Dyer, Hal Gregersen, dan Clayton M. Christensen pada tahun 2011 menguak asal-muasal ide-ide bisnis yang inovatif. Peneliti melakukan interview dengan hampir 100 inventor, produk dan jasa yang revolusioner. Peneliti juga mewawancara pendiri dan CEO perusahaan-perusahaan yang mengubah aturan main bisnis berkat ide-ide bisnis kreatif yang mereka realisasikan, yaitu ide-ide bisnis inovatif. Jadi, tujuan penelitian tersebut yaitu untuk memahami sebanyak mungkin kapan dan bagaimana orang-orang tersebut berhasil melahirkan ide-ide kreatif yang direalisasikan atau menjadi inovatif dalam bentuk luncuran produk atau bisnis yang baru. Seperti yang terungkap dalam wawancara, peneliti mengidentifikasikan 5 discovery skills yang membedakan wirausaha dan eksekutif yang inovatif dari yang biasa-biasa saja. 5 keterampilan tindakan itu diantaranya yaitu associating, questioning, observing, networking, dan experimenting. Yang pertama yaitu associating, yaitu mampu melihat keterkaitan, dan mengaitkan pertanyaan, masalah, atau ide-ide dari bidang-bidang yang berbeda. Yang kedua yaitu questioning, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang atau mendobrak hal-hal yang sudah biasa. Yang ketiga yaitu observing, yaitu mengamati perilaku pelanggan, pemasok, dan pesaing untuk mengidentifikasikan cara-cara baru untuk melakukan sesuatu. Yang keempat yaitu networking, yaitu bertemu dengan orang-orang yang berbeda ide dan perspektif. Dan yang terakhir yaitu experimenting, yaitu merancang pengalaman-pengalaman interaktif dan memicu dengan jawaban-jawaban yang tidak biasa untuk melihat perspektif baru. Demikian materi yang dapat saya berikan pada video kali ini. Semoga video pembelajaran ini
dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching, see you in the next video.